Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Neotropik akan menjawab pertanyaan yang ditugaskan oleh Ibu Liska. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Faiha, Periska, Eliana, Mela, Muhammad Rizky, dan Rinjani. Persebaran flora dan fauna memiliki hubungan yang sangat erat dengan bioma. Karakteristik bioma sangat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup. Jenis flora dan fauna yang dapat hidup dan tersebar pada suatu bioma adalah flora dan fauna yang mampu beradaptasi dengan kondisi bioma tersebut. Sistem bioma menekankan pada dinamika komunitas yang hubungan dengan iklim dan faktor lingkungan lainnya. Selain memperhatikan sejarah evaluasi geologinya, ilmu yang mempelajari tentang persebaran flora dan fauna disebut biogeografi dan ilmuwannya disebut biogeografer. Bioma di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu A. Bioma hutan hujan tropis atau HHT. Ciri-ciri bioma ini antara lain: 1. Curah hujan cenderung tinggi. 2. Mendapat sinar matahari sepanjang tahun. 3. Mempunyai iklim yang mikro. 4. Pohon-pohon memiliki tinggi 20-40 meter. Cabang-cabang pepohonan berdaun lebat dan lebar serta selalu hijau. Faunanya sangat beragam, diantaranya kupu-kupu, capung, ulat kaki seribu, kera, kasuari, badak, buaya, katak, burung merak, avenom, monyet, gorila, dan lain-lain. B. Bioma gurun. Ciri-ciri bioma gurun antara lain: 1. Kondisi cuaca sangat ekstrim di mana udara sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. 2. Penguapan sangat tinggi. 3. Curah hujan sangat rendah. Dan 4. Kelembapan tanah sangat rendah. Vegetasi yang dapat hidup di daerah gurun adalah kaktus, semak-semak akasia, lumut, dan pohon-pohon tamar, kurma. Hewan yang terdapat di daerah gurun adalah belalang, unta, dan gerbil. C. Bioma taiga. Ciri-ciri bioma taiga antara lain: 1. Berada pada iklim subtropis. 2. Perbedaan suhu saat musim panas dan musim dingin sangat signifikan. 3. Penguapan sangat rendah, lingkungan lembab. 4. Tanahnya mengandung asam. Flora yang hidup di bioma taiga adalah pohon pinus, pohon cemara, dan tumbuhan konifer lainnya. Faunanya adalah tupai, beruang hitam, serigala, rusa kutub, dan lain-lain. D. Hutan gugur. Ciri-ciri bioma hutan gugur antara lain: 1. Curah hujan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. 2. Pohon-pohon memiliki ciri berdaun lebar, hijau pada musim dingin, rontok pada musim panas, dan memiliki tajuk yang rapat. 3. Memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. 4. Jenis tumbuhan yang ada relatif sedikit. 5. Memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Contoh flora dan fauna di hutan gugur: pohon sakura, babi hutan, pohon oak, dan rakun. E. Bioma sabana. Ciri-ciri bioma sabana antara lain: 1. Terdapat di sekitar kawasan khatulistiwa. 2. Curah hujan sedang. 3. Kelembapan udara agak kering. 4. Kandungan air tanah memadai. Flora yang hidup di bioma sabana adalah padang rumput, rumput buffalo grasses, baobab, rumput grama, dan eukaliptus. Faunanya antara lain zebra, kuda, dan sebagainya. F. Bioma stepa. Ciri-ciri bioma stepa antara lain: 1. Curah hujan tidak teratur. 2. Suhu udara siang hari cukup panas dan malam hari sangat dingin. 3. Memiliki kelembapan udara rendah. 4. Tanahnya berupa tanah tandus yang tidak mampu menyimpan air. Flora yang hidup di bioma ini adalah sebagian besar padang rumput, pohon akasia, semak belukar. Fauna yang dapat hidup di antara lain kanguru, singa, rusa, dan kerbau.
Bioma tundra. Ciri-ciri bioma tundra antara lain 1. Daerah dataran tanpa pohon. 2. Wilayahnya sebagian besar tertutup es. 3. Curah hujan sangat rendah. 4. Kecepatan angin sangat tinggi. Fauna di bioma tundra antara lain penguin, beruang kutub, rubah, rusa, kelinci salju, dan hewan pengerat. Burung-burung yang terdapat di daerah itu antara lain elang, bebek angsa, dan burung hantu. Floranya adalah rumput teki, semak, salik, bentula, lumut, dan alga. Saat itu, para biogeografer mengenali sejumlah parameter, seperti kondisi iklim, suhu dan curah hujan, tanah, dan kondisi geologi, yang membuat komunitas bervariasi dan dapat dikategorikan dalam beberapa zona vegetatif. Persebaran vegetasi menurut suhu udara direpresentasikan oleh ketinggian tempat dan posisi garis lintang. Meskipun tidak ada klasifikasi tunggal zona vegetatif yang disetujui oleh semua biogeografer dan ahli ekologi, ada variasi zona yang diakui oleh kebanyakan para ahli. 1. Tundra alpin dan Arktika. Zona vegetatif ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Tundra Arktika merupakan tundra di wilayah kutub utara. Sementara itu, tundra alpin ditemukan di gunung yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan hutan terbatas karena kondisi selalu dingin dan kekuatan angin yang terlalu tinggi. Hewan yang hidup di daerah tundra memiliki bulu atau rambut yang tebal. Contohnya beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan pinguin. 2. Taiga atau hutan boreal. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara, seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang Utara. Hutan boreal juga membentang di sepanjang pegunungan seperti Sierra Nevada di garis lintang bawah. Hutan taiga di Indonesia dapat ditemukan di daerah Kabupaten Malang, yaitu Hutan Pinus Semeru atau HPS. Hutan boreal juga biasa diselimuti salju tebal yang tetap ada di musim panas. Hewan yang terdapat di taiga adalah rusa, beruang hutan, dan ajak. 3. Hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat. Kawasan hutan gugur beriklim sedang biasanya ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Hewan di daerah ini adalah beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Hutan gugur di Indonesia dapat ditemukan di sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. 4. Hutan hujan iklim sedang. Hutan selalu hijau subtropis, subtropikal, evergreen forest, atau hujan iklim sedang. Temperatur rainforest ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Jumlah spesies di hutan ini lebih sedikit dibandingkan hutan-hutan tropis tinggi pohonnya. Lebih rendah daunnya relatif, lebih kecil dan kasar, dan bentuk konopinya kurang padat. Hutan selalu hijau subtropis dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang Selatan. Laurel, magnolia, dan ek adalah spesies penting hujan ini. Sebagian besar kawasan hutan ini sudah dijadikan sebagai lahan pertanian. 5. Padang rumput beriklim sedang.
Padang rumput ini hanya ditumbuhi terumpatan karena memiliki musim hujan yang singkat. Padang rumput ini di Rusia disebut veld, sedangkan di Amerika Utara disebut prairie. Zona vegetatif yang mencangkup pada rumput ini adalah Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Argentina. Padang rumput ini beriklim sedang. Hewan di daerah ini adalah zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. 6. Gurun dan semi gurun. Gurun dan semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah cukup hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Contoh, gurun adalah gurun Sahara di Afrika, gurun Gobi di Asia, dan gurun Kalahari di Australia. Perbedaan suhu di gurun pada siang hari dan malam sangat ekstrim, 40 derajat sampai 50 derajat pada siang hari dan 40 derajat pada malam hari. Tumbuhan yang dapat hidup di gurun adalah kaktus, semak-semak, dan perdu, sedangkan hewannya adalah unta, ular, hewan penggerak, dan kadal. 7. Hutan gugur tropis. Hutan ini dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan sedang. Kawasan hutan gugur tropis terluas adalah hutan monsun di Asia Selatan dan Tenggara, India, negara-negara Himalaya, dan Bangladesh yang membentang sampai ke Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pohon-pohon yang terdapat di hutan gugur tropis adalah bambu dan palem serta kacang-kacangan. Di hutan ini hanya sedikit liana, epifit, dan spesies herba termasuk rumput. Hewan-hewan yang ada di hutan ini adalah singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. 8. Padang rumput tropis. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Intensitas hujan di sabana menyebabkan hujan yang konsisten sepanjang tahun. Curah hujannya menerima lebih banyak dibandingkan pada rumput iklim sedang. Sabana tropis adalah salah satu bioma yang terbesar di dunia. Sabana tropis memiliki 2 musim, yaitu musim panas yang basah dan musim dingin yang kering. Hewan yang hidup di daerah ini adalah rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, gajah, singa, citah, dan macan tutul. Sabana banyak ditemukan di Afrika, Australia, Amerika Serikat, sebagian India, Nusa Tenggara, Papua bagian tenggara, dan Jawa Timur. 9. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Spesies hutan-hutan tropis cukup kaya dan biomasanya sangat produktif. Hutan hujan tropis terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Tumbuhan khas hutan hujan tropis yaitu jenis liana seperti rotan dan jenis epifit seperti anggrek, sedangkan hewan di hutan hujan tropis ini adalah babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajingan. Menurut Alfred Russel Wallace, berdasarkan adanya persamaan fauna di daerah-daerah tertentu di bumi, dapat dibedakan 6 daerah biogeografi di dunia, yaitu 1. Nearktik, Amerika Utara, 2. Palearktik, Asia sebelah utara Himalaya, Eropa dan Afrika, Gurun Sahara sebelah utara, 3. Neotropik atau neotropikal, Amerika Selatan bagian tengah, 4. Oriental, Asia Himalaya bagian selatan, 5. Ethiopia, Afrika, 6. Australia atau Australis, Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Zona Nearktik. Wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Utara,
US dan Kanada, bagian timur hutan gugur, bagian tengah padang rumput dan hutan taiga, Greenland yang tertutup salju. Hewan khas daerah ini merupakan tikus berkantung, domba gunung, antelop bertanduk cabang 3, prairie, sejenis tupai dari Amerika Utara, kolkum atau kalkun, burung biru, salamander, bison, beruang coklat, berang-berang, karibau, mockingbird, dan muskox. Zona Paleartik. Wilayah persebaran fauna Paleartik meliputi hampir seluruh daratan Eurasia dan beberapa daerah lain seperti kawasan pegunungan Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Jenis fauna Paleartik yang tetap bertahan di anggota yang terkait aslinya yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa, kucing kutub, lynx, landak, bison, kambing gunung, serigala, burung pelatuk, beruang kutub, dan binatang yang berasal dari wilayah ini diantaranya adalah kelinci, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar ke wilayah lain. Zona neotropik. Wilayah fauna neotropik tersebar dari Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kondisi wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis dan di Amerika Selatan lebih banyak yang beriklim sedang. Jenis fauna khas yang hidup di wilayah fauna ini adalah kukang, armadillo, alpaka, kelelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan sejenis babi, kuda, kera, dan tapir. Berbeda dengan tapir Asia terutama pada punggungnya. Zona Etiopian. Wilayah fauna Etiopian meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Gurun ini menjadi barier atau pembatas antara wilayah Etiopian dan wilayah Paleartik. Wilayah Etiopian memiliki kurang lebih 160 vertebrata darat dan memiliki beberapa fauna khas. Contoh faunanya adalah gorila, simpanse, cheetah, jerapah, zebra, lemur, babon, singa, kuda nil, dan unta. Zona Oriental. Wilayah fauna oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya, meliputi Sri Lanka, Filipina, dan wilayah fauna di Indonesia bagian barat dan tengah yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Beberapa fauna khas yang hidup di wilayah oriental antara lain harimau, gajah, siamang, orangutan, bekantan, monyet, badak bercula 1, menjangan, antelop, tapir, babi, dan rusa. Terdapat beberapa fauna endemik yang hanya hidup di daerah tertentu, misalnya anoa di Sulawesi dan komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 6. Zona Australis. Wilayah ini meliputi kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Nodaku, dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khas wilayah ini merupakan kanguru, kiwi, koala, platypus. Terdapat juga beberapa jenis burung yang khas wilayah ini seperti burung cendrawasih, kasuari, kakatua, dan kelompokan reptil yang diantaranya adalah buaya, kura-kura, dan ular piton. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.